Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penyuluh, kembali lagi di Speak Up Jilid 2. Kali ini Speak Up akan membahas tentang herd immunity. Sebelumnya, herd immunity itu apa sih? Herd immunity adalah salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran si COVID-19 yang nantinya masyarakat Indonesia itu dituntut untuk berdampingan dengan si COVID-19 ini. Dengan harapan akan terbentuk dengan tersendirinya sistem kekebalan tubuh untuk melawan si COVID-19. Nantinya sekolah, kerja, dan aktivitas-aktivitas lain itu akan kembali normal. Tapi kabar buruknya, kalau misalnya herd immunity ini jadi diterapin di Indonesia, sekitar setengah dari populasi yang akan terjangkit virus COVID-19. Yang kuat dia akan bertahan, dan yang gak kuat dia akan meninggal. Kasarnya kayak gitu teman-teman. Nah, kali ini mahasiswa-mahasiswi BPI akan menyuarakan pendapat mereka tentang herd immunity ini. Mau tahu pendapat mereka gimana? Langsung aja kita simak. Check it out. Perkenalkan, nama saya Ratu Anissa Presia, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Angkatan 2017. Nama saya Aditya Malianwar, jurusan BPI, Angkatan 2017 atau semester 6. Halo, saya Muhammad Ikhlasul, mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam Angkatan 2018. Nama saya Ibnu Ziyad Al-Haris, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam semester 4. Saya Salsa Nabila Rahmawati dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Fatia Zahra Lisawa, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Angkatan 2019. Di awal, sebelum kasus ini masuk ke Indonesia, saya melihat tidak ada keseriusan pemerintah pusat dalam mencegah bagaimana caranya agar virus ini tidak masuk ke Indonesia. Seakan-akan pemerintah ini menyepelekan dan masih mempercayai mitos bahwasanya orang Indonesia ini kuat-kuat. Kenapa? Yang pertama, kita ambil contoh, ya bagaimana orang Indonesia mau kena virus, toh kena racun aja udah kebal, ya kan, makan bakso aja dengan daging tikus, sausnya dengan cabai busuk, minum esnya berasal dari es, bukan dari air yang bersih, tapi dengan air kali. Toh, dengan hal yang seperti itu aja, masyarakat Indonesia tidak kenapa-napa, apalagi dengan virus, ya tidak akan ada apa-apanya lah dengan bangsa ini. Menurut saya pemerintah tidak konsisten, tidak serius, dan terkesan meremehkan dalam menangani wabah COVID-19 ini. Menurut saya, peran pemerintah saat ini masih kurang konsisten dan kurang tegas, karena masih takut akan penurunan perekonomian. Menurut saya, pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini masih bisa dibilang fluktuatif dan labil. Ditambah adanya perencanaan pelonggaran PSBB, terus transportasi yang udah mulai berjalan kembali seperti normal, perlahan-lahan. Hal ini menuai polemik dan membuat masyarakat tuh bingung, ditambah banyaknya kejadian yang melanggar social distancing ya. Penanganan pemerintah dalam COVID-19 ini untuk di awal saya rasa kurang memadai. Karena pada awal pertama adanya pandemi ini, pada awal adanya virus ini, itu pemerintah kurang tanggap dalam menanggapi masalah virus ini. Lalu untuk saat ini, saya rasa sudah cukup baik dalam menangani masalah COVID. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak. Saya setuju mengenai herd immunity ini diterapkan di Indonesia. Karena banyak hal ya sebenarnya. Tapi hal utamanya yang menjadi alasan saya tidak setuju adalah jika herd immunity ini berlakukan, akan banyaknya yang terinfeksi. Jika banyak yang terinfeksi, maka kemungkinan besar juga banyak orang yang meninggal dunia. Herd immunity bukan jalan dan solusi terbaik untuk menangani atau memutus rantai COVID-19 pandemik ini. Bukannya memutuskan rantai penyebaran, yang ada malah menyebar. Karena bagaimana bisa kita hidup berdampingan dengan virus tanpa terjangkit? Jika seandainya pemerintah memilih opsi ini,
Apakah pemerintah ingin mengurangi populasi penduduk di Indonesia? Menurut saya, herd immunity ini bukanlah pilihan terbaik untuk memutus mata rantai COVID-19 karena memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap populasi bagi suatu negeri. WHO pun tidak menyarankan agar dilaksanakannya herd immunity. Dan juga belum ada vaksin untuk menangani virus seperti ini. Karena saya melihat ya masyarakat sekarang udah bodo amat gitu terkait aturan-aturan ataupun himbauan-himbauan pemerintah dengan adanya pencegahan penyebaran COVID-19. Ya terserah gitu, mau lu kerja, mau lu capek nyelesain kasus ini, ya bagi gua sebagai masyarakat Indonesia ya udah lakuin sesuka gua lah, karena gua udah bete gitu, udah bosan terkait himbauan-himbauan yang disuruh oleh pemerintah seperti PSBB ya kan. Terus teman-teman juga hari ini nggak bisa kuliah kayak kan seperti biasanya, bosan nggak di rumah ya kan. Jadi apa salahnya herd immunity ini diterapkan gitu di Indonesia. Elit politik. Elit politik. Elit politik. Karena rakyat. Elit politik. Sebenarnya masih dilema ya antara ini untuk kepentingan politik atau untuk kepentingan rakyat. Karena menurut saya pemerintah sebagai tonggak utama dalam berdirinya negara Republik Indonesia ini tidak bisa membiarkan masyarakat yang terjangkit oleh virus ini berkeliaran bebas begitu saja. Karena udah banyak kerugian yang dirasakan pemerintah akibat COVID-19 pandemi ini, dan yang paling utamanya tuh pada sektor perekonomian yang udah semakin surut, terus pendidikan juga terganggu, banyaknya PHK, agenda politik yang tertunda, dan lain sebagainya. Krisis sosial ekonomi juga. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, herd immunity ini seperti berpihak kepada yang kuat dan yang kaya. Ya makanya saya bilang bahwasannya herd immunity ini kepentingan elit politik. Bahkan WHO pun tidak menyarankan kebijakan seperti ini diberlakukan pada saat pandemi seperti ini. Ya, kenapa saya jawab karena rakyat? Husnuzon ya, mudah-mudahan memang segala upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini itu memang karena rakyat. Tidak ada kepentingan elit politik atau tidak ada sesuatu di belakang ini gitu. Karena menurut saya para elit politik ingin melindungi kesejahteraan mereka. Contohnya seperti ekonomi serta pandangan utilitarian dari negara. Untuk memutus rantai COVID-19, saya rasa tidak. Malah ini menyebarluaskan COVID-19. Karena apa? Ibarat herd immunity ini kita dibiarkan begitu saja. Masyarakat berkeliaran luas, tanpa tahu dia terjangkit atau tidak, dibiarkan begitu saja, entah dia akan mati atau tidak. Menurut saya, opsi ini adalah opsi yang paling berbahaya. Tentunya, pemerintah terlalu pesimis jika mengambil langkah seperti itu. Apakah tidak malu dengan para medis, serta para pejuang garda terdepan yang telah memperjuangkan nasib rakyat Indonesia, bahkan nyawa mereka sendiri jadi taruhannya? Menurut saya karena herd immunity ini bahaya dan misleading. Bakal banyak korban yang kena akibat herd immunity ini. Terus generasi bangsa juga bakal hilang ya. Herd immunity ini menurut saya bukan jalan yang terbaik dalam upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kenapa? Karena, apakah jalan terbaik justru yang mengorbankan banyak nyawa? Itu alasannya. Itu alasan yang terbesar. Saya pikir apa yang telah dilakukan pemerintah hari ini itu adalah jalan yang terbaik bagi negara ini. Karena dari jurnal-jurnal yang saya baca, herd immunity ini seperti hukum rimba. Jikalau kalian kuat, apalagi kalian kaya, maka kalian akan bertahan. Tapi jikalau sebaliknya, mungkin tinggal menunggu keajaiban Tuhan. Gimana
teman-teman, setelah mendengarkan pendapat dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi BPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang herd immunity, sedikit tergugahkah pikirannya? Kalau misalnya teman-teman semua punya pendapat yang berbeda tentang herd immunity ini, bisa banget nih coret-coret di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami Speak Up. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Speak up, Show up your opinion. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.